Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Supaya kalian lebih paham, simak terus videonya sampai habis ya, teman-teman. Ternyata satuan waktu ada banyak tuh, mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan masih banyak lagi. Nah, yang ada di layar kalian ini adalah hubungan antar satuan waktu. Kalian bisa men-screenshotnya, atau supaya kalian tidak lupa, kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian ya. Oke, setelah ini kita juga akan belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Simak terus pembahasannya ya. Baiklah teman-teman, di sini ada 3 contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama, kita diminta untuk mengubah satuan jam menjadi satuan menit. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya kita tinggal melihat hubungan antara satuan waktu yang sudah kalian screenshot tadi. Atau kalian juga bisa melihatnya di sebelah kanan layar kalian. Di sini kakak sudah menuliskan hubungan antara satuan waktunya. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan nomor 1 adalah 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, kita tinggal mencari di sini hubungan antara jam dan menit. Nah, di sini ternyata 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau 1 jam saja sama dengan 60 menit, maka 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, berarti tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 60. Nah, seperti ini. 2 dikali 6 sama dengan 12 kan? Maka kita tulis di sini 12. Tinggal kita tambahkan nolnya. Nah, berarti diperoleh hasil 2 jam itu sama dengan 120 menit. Seperti ini teman-teman. Mudah sekali kan? Nah, sekarang coba deh kalian perhatikan yang ada di dalam kotak ini. Di sini ada tanda panah ke kanan dan ada juga tanda panah ke kiri. Jika tanda panah ke kanan, di sini ada lambang kali. Sedangkan jika tanda panahnya ke kiri, di sini ada lambang bagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika kita akan mengubah menit ke detik, ke kanan ya, menit ke detik. Nah, maka kita tinggal mengalihkannya saja. Namun sebaliknya, jika kita ingin mengubah dari detik ke menit, berarti dia berjalannya ke kiri kan? Detik ke menit. Nah, detik ke menit, berjalannya ke kiri kan? Maka tinggal kita bagikan saja. Supaya lebih paham maksudnya, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 240 menit sama dengan berapa jam? Nah, kita cari hubungan antar satuan waktunya, menit dan jam. Nah, ternyata di sini ya hubungan antar satuan waktunya jam ke menit atau sebaliknya menit ke jam. Nah, karena yang ditanyakan adalah menit ke jam, dia berjalan ke kiri kan? Maka kita tinggal membaginya saja. Berarti 240 ini kita bagi dengan berapa teman-teman? Iya, dengan 60. Nah, 240 dibagi 60 sama dengan berapa ya? Nolnya kita coret dulu deh biar mudah. Berarti tinggal 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Sehingga diperoleh hasil 240 menit itu sama dengan 4 jam. Nah, mudah sekali kan?
Lanjut di contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga adalah setengah jam itu sama dengan berapa menit. Nah, kita cari dulu nih hubungan antar satuan waktunya, jam ke menit. Nah, ternyata juga di sini ya, yang kedua ini ya, jam ke menit. Dia berjalan ke kanan, jam ke menit. Kalau dia ke kanan, arahnya ke kanan, berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti setengah ini kita kalikan dengan berapa? Iya, dengan 60. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti bisa kita gunakan sistem coret kan? 60 dan 2 bisa dicoret karena sama-sama bisa dibagi 2. 60 dibagi 2 berapa teman-teman? Iya, 60 dibagi 2 sama dengan 30. 2 dibagi 2, 1 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 1 kali 30, berarti 30. Sehingga setengah jam itu sama dengan 30 menit. Tuh, mudah sekali kan teman-teman? Baiklah teman-teman, kita masuk di contoh soal yang berikutnya. Di contoh soal yang berikutnya ini ada soal tentang penjumlahan waktu. Di sini ada 2 jam, 45 menit, 30 detik. Ditambah 5 jam, 40 menit, 35 detik. Nah, ternyata untuk menyelesaikan soal seperti ini cukup mudah loh teman-teman. Kita tinggal jumlahkan saja. Yang detik kita jumlahkan dengan detik, menit kita jumlahkan dengan menit, jam kita jumlahkan dengan jam. Oke, langsung saja. 30 detik ditambah 35 menit sama dengan berapa? Ya, sama dengan 65 detik. Lalu yang ini juga sama. 45 kita tambahkan dengan 40 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 85. Dan yang terakhir adalah yang jam. 2 kita tambah 5, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya teman-teman masih ingat ya, kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sedangkan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, ini harus kita ingat-ingat karena inilah yang akan menjadi patokan kita dalam menghitung ini. Nah, jadi di sini 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti dalam perhitungan di sini pun sama. Maksimal hanya sampai 60 detik ya. Maksimal hanya sampai 60 detik. Sehingga 65 detik ini tidak diperbolehkan. Maka harus kita ubah menjadi 1 menit 5 detik. Nah, seperti ini. 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Berarti ini 60 ditambah 5 sama dengan 65 kan? Nah, begitu pun juga dengan menit ini. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti maksimal di sini hanya sampai 60 saja. Jika dia melebihi 60, maka harus kita ubah. Kita ubah seperti apa? Kita ubah menjadi 1 jam 25 menit. Nah, seperti ini. 1 jam kan sama dengan 60 menit, ya kan? Jadi 60 kita tambah dengan 25. 60 menit ditambah 25 menit sama dengan 85 kan? Nah, kalau sudah 7 jamnya tinggal kita tulis saja ya. 7 jam. Nah, ini tinggal kita jumlahkan.
Nah, seperti ini disebut dengan teknik menyimpan, teman-teman. Jadi begini, ini tadi adalah 1 menit 5 detik. Nah, menit ini kita simpan ke sana. Sehingga dia yang awalnya 25 menit mendapatkan tambahan 1 menit, berarti dia menjadi 26 menit. Sedangkan yang ini tinggal 5 detik saja ya, karena dia menitnya sudah berpindah di sebelah kiri. Nah, sedangkan 1 jam ini kita simpan ke sana. Jadi dia yang awalnya 7 jam ditambahkan dengan 1 jam, dia berubah menjadi 8 jam. Nah, dengan begitu hasil perhitungan dari 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik itu sama dengan 8 jam 26 menit 5 detik. Seperti ini teman-teman. Mudah sekali kan?